Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast kita pada sore hari ini, yaitu podcast Jajama. Apa artinya? Jelajah pajak bersama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Kembali lagi dengan saya Tasya dan bersama rekan saya Arvin. Kami dari tim penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Halo Karvin. Halo Tasya. Gimana Halo Karvin? Pajak. Karvin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Tasya. Sehat ya. Karvin bosen nggak jadi pemateri nih? Enggak ya, kalau kita Enggak mah ya. suka ya jadi umat Suka ya, karena Iya. emang udah tugas ya Iya, Karvin ya. betul. Udah tugas dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kan pajak ya semuanya ya Iya, Karvin. Oke, di podcast kita pada sore hari ini kita gimana akan nih, membahas apa sih Karvin? Kita akan membahas terkait dengan perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Jadi ini kayak semacam sesuatu yang penting ya kata saya, karena kan ini berhubungan dengan pendidikan ya. Gitu. Iya betul. Beasiswa ya Karvin Beasiswa ya. betul. Ini mahasiswa biasanya banyak banget nih tentang beasiswa. Dan mereka mungkin bingung ya, apakah benar beasiswa itu dapat dikenakan pajak, apa enggak? Mungkin nanti kita bisa bahas di sini ya, Karvin ya. Oke, mungkin kita lanjut aja nih, Karvin. Kalau kita berkata tentang beasiswa ini kan sebenarnya sumber dananya ada yang dari pemerintah dan ada juga dari yang non pemerintah ya, Karvin ya. Iya betul. Nah, itu gimana sih Karvin cara pengenaan untuk pajaknya? Apakah yang pemerintah dan non pemerintah itu sama saja diberlakukannya atau berbeda? Itu bagaimana? Mungkin nanti kita jelaskan di sini Karvin ya. Iya betul Kak Tasya. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang beasiswa sendiri Karvin, apa sih yang menjadi latar belakang adanya beasiswa itu? Karvin tahu nggak sih Karvin? Oke, kalau untuk latar belakangnya sendiri ya. Jadi beasiswa itu semacam investasi dalam bentuk kebijakan pendidikan, penelitian, kesehatan, termasuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan yang menjadi bagian komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia sendiri, Tasya. Seperti itu. Oke, berarti sangat luar biasa untuk membantu ya Karvin. Betul. Oke, itu salah satu kalau di sudut pandang dari mungkin dari penerima beasiswanya itu salah satunya bisa dalam bentuk apa ya, investasi bukan investasi ya Karvin ya. Kalau investasi itu dari hal dia yang memberikan mungkin ya. Betul. Maksudnya investasi di sini mungkin investasi dia memberikan, tapi ada juga timbal balik yang dia dapatkan ya Karvin ya. Betul. Jadi misalnya ada lembaga pendidikan atau perusahaan memberikan beasiswa gitu kan, nanti ketika dia selesai sekolah tentu stafnya jadi lebih pandai, lebih ahli, dan pada akhirnya kembali lagi kepada orang yang memberikan beasiswa tadi. Betul. Jadi lebih kompetitif tentunya. Benar, setuju banget saya Karvin kalau itu. Kata-katanya diperhalus adalah investasi. Oke, mungkin kita bisa lanjut juga Karvin. Nah, sebenarnya ada nggak sih tujuan kenapa harus adanya beasiswa itu Karvin? Baik, setidaknya ada 2 tujuan ya Kak Tasya ya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mewujudkan dunia pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan yang lebih baik. Kemudian yang kedua untuk mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa dalam melaksanakan pendidikan di dalam negeri dan atau luar negeri, serta penghitungan dan penggunaan sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba tersebut. Iya, benar sekali Karvin. Itu sangat jelas ya bahwa salah satu tujuan adanya beasiswa yang pertama adalah meningkatkan kualitas ya, SDM-nya ya, sumber daya manusianya, supaya kalau ada beasiswa kan mereka jadi kompetitif ya Karvin ya. Jadi pengen sekali yang namanya menunjukkan yang namanya bakat, kinerja yang baik ya Karvin. Terus yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan dana beasiswanya ya. Karena emang sebenarnya sudah ada sub bagiannya ya Karvin ya. Kalau di pemerintah itu ada untuk memang udah ada alokasinya. Pendidikan, betul. Oke.
Nah, kalau kita berbicara tentang beasiswa nih Karvin, ada nggak sih beasiswa itu harus memenuhi persyaratan seperti apa gitu? Nah, gini kata Tasya, jadi kita ini udah mulai masuk nih ke dalam aspek perpajakannya. Jadi kata Tasya, pengertian beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan atau pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama, prestasi, potensi akademik, dan atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Sedangkan komponen beasiswa untuk pendidikan formal dan pendidikan non-formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan atau pelatihan, kemudian juga ada biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, kemudian ada biaya buku, biaya transportasi dan atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar gitu. Oke, makasih Kak Arvin. Udah sangat jelas ya kawan pajak, ternyata komponen beasiswa itu bukan hanya saja beasiswa yang kita dapatkan atas prestasi ya Kak Arvin ya. Betul. Ternyata bisa juga bentuknya dalam biaya ujian, biaya pendidikan, penelitian, yang Kak Arvinnya buku, dan lain sebagainya yang tadi Kak Arvin udah jelaskan. Oke Kak Arvin, kalau kita menelaah lebih lanjut lagi ya Kak Arvin ya, ternyata beasiswa itu kalau dalam segi perpajakan bukan hanya tadi beasiswa yang diterima berupa karena kita memberikan prestasi yang baik gitu ya Kak Arvin ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya nih Kak Arvin, kalau kita lihat lagi dari subjek pajaknya, beasiswa itu ada nggak sih di segi perpajakan sendiri mengkelompokkan beda-beda gitu antara pemberi sama penerima? Oke, begini kata Tasya. Jadi dalam peraturan perpajakan itu dibagi menjadi dua ya kawan pajak, bagi pemberi beasiswa dan bagi penerima beasiswa. Bagi pemberi beasiswa, biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan bagi penerima beasiswa, penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu itu dikecualikan sebagai objek PPh. Dikecualikan dari ketentuan ini apabila wajib pajak badan pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan. Kemudian juga ada pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Atau wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa. Begitu Kak Asya. Oke, jelas sekali Kak Arvin. Ternyata tadi kita udah dapat informasi baru ya di dalam sudut pandang perpajakan sendiri. Ketika beasiswa itu kita lihat dari sudut pandang pemberi beasiswa, ternyata itu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya Kak Arvin ya. Iya betul. Dan kalau kita lihat lagi dari penerima beasiswanya, itu merupakan secara umumnya adalah dikecualikan sebagai objek pajak ya Kak Arvin. Dan dia tapi harus memenuhi persyaratan tertentu katanya Kak Arvin ya. Betul. Nah, kalau kita bingung nih Kak Arvin sebenarnya persyaratan tertentu itu seperti apa gitu Kak Arvin, dia bisa dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Oke, ini ada saya ya dan kawan pajak semuanya untuk persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud itu meliputi beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia dan untuk mengikuti pendidikan formal baik itu pendidikan dasar, menengah maupun tinggi dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Sedangkan pendidikan formal atau non formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Gitu, Oke, jelas sekali ya kawan pajak, ternyata persyaratan tertentunya itu adalah salah satunya dia harus warga negara Indonesia. Iya betul. Itu wajib ya Kak Arvin ya? Wajib sebagai WNI, dan yang kedua adalah tentang pendidikan ya. Iya betul. Baik formal ataupun tidak formal. Betul. Oke, kalau kita lanjut lagi nih Kak Arvin, tadi pernah baca nih bahwa di situ di peraturan perpajakan sendiri atas pelakuan PPh-nya di beasiswa ini adalah mengenal istilah sisa lebih. Itu seperti apa sih Kak Arvin sisa lebih itu? Oke, untuk sisa lebih sendiri begini Tasya, itu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga yang menyelenggarakan atau berada di bidang pendidikan. Jadi
Sisa lebih merupakan sisa lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan atau bukan objek PPh, kemudian dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Nah, untuk biayanya sendiri itu termasuk bantuan, sumbangan, atau hibahan sepanjang tidak ada hubungan istimewa dengan pihak penerima. Kemudian ada biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan atau penelitian atau pengembangan. Yang ketiga ada biaya pengadaan barang atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan atau penelitian. Dan yang terakhir ada biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu dan layanan pendidikan, penelitian atau pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi. Gitu. Oke, jelas sekali ya kawan pajak. Tadi Calvin sudah menjelaskan bahwa ternyata yang dimaksud sisa lebih di sini adalah selisih lebih dari perhitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya Calvin. Selain yaitu PPh-nya bersifat final ya. Nah, kalau tadi sudah ada juga bahwa biaya-biaya yang dapat dikurangkan atas sisa lebih itu untuk dapat DPP-nya sisa lebih itu. Di sini Tasya mau nanya deh ke Arvin. Nah, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga dikecualikan sebagai objek pajak apabila seperti apa sih Arvin? Nah, itu dikecualikan sebagai objek pajak apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan, dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Begitu Tasya. Oke, sangat informatif sekali yang diberikan oleh Kak Arvin. Nah, kalau tadi itu membahas tentang sarana prasarana dan prasarana seperti apa tuh Kak Arvin yang bisa kita kategorikan dia sebagai sisa lebih tuh Kak Arvin? Oke, sebetulnya itu sarana dan prasarananya itu adalah sarana prasarana yang mendukung kegiatan operasional pendidikan yang Kak Tasya, seperti contohnya ada peralatan kelas, barang atau peralatan pendidikan, penelitian pengembangan, ada peralatan olahraga, komputer, kendaraan, minibus atau kendaraan sejenis yang dipergunakan untuk antar jemput mahasiswa, maupun kendaraan yang dimiliki atau dipergunakan badan atau lembaga untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sangat kalau untuk ya. prasarananya ada misalnya gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, kantor, asrama, rumah dinas yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu Kak Tasya. Oke, tadi udah sangat jelas sekali ada sarana dan prasarana. Ternyata semuanya sudah dijelaskan oleh Kak Arvin sendiri ya. Nah, Kak Arvin, kalau kita berbicara tentang beasiswa, kalau dari segi badan usaha ya, badan usaha itu kan bukan hanya perusahaan ya, bisa lembaga, bisa juga CV, firma dan lain sebagainya atau organisasi. Nah, kita akan mengenal yang namanya dana abadi itu Kak Arvin. Dana abadi itu maksudnya apa sih Kak Arvin? Jadi dana abadi itu adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga tersebut ya. Nah, termasuk dalam pembangunan dan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan itu merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Nah, begitu Kak Tasya. Oke, tadi Kak Arvin udah jelasin banget nih, ternyata dana abadi itu adalah dananya yang bersifat abadi ya, untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan atau penelitian. Udah sangat jelas nih. Nah, kalau kita gali lebih lanjut, penggunaan sisa lebih itu dapat dialokasikan ya Kak ya dalam bentuk dana abadi. Syaratnya ada nggak sih Kak, syarat-syarat khusus kalau misalnya ternyata dia bisa nih dialokasikan sebagai bentuk dana abadi gitu? Oke, jadi ada 4 syaratnya ya Kak Pajak. Yang pertama, badan atau lembaga telah ditetapkan dengan predikat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang, kemudian juga disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan badan lembaga pendidikan, majelis wali amanat penyelenggara dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat, kemudian disetujui oleh pimpinan atau badan lembaga penelitian dan pengembangan dan pejabat instansi pemerintah terkait, dan telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga dalam bentuk peraturan presiden
atau peraturan menteri yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Gitu Kak. Oke, jelas sekali ya. Tadi Kak Alvin udah ngejelasin ada 4 ya syaratnya Kak ya, kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah badan atau lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang ya Kak ya. Oke, kalau kita lihat lagi, nah hasil dari pengembangan dana abadi itu apa tuh Kak? Nah, itu hasil dari pengembangan dana abadi tadi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana. Dalam hal penggunaan dana abadi dimaksud tidak sesuai ketentuan, dana abadi tersebut menjadi objek PPh pada tahun pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal. Oke, berarti ujung-ujungnya harus ada koreksi juga ya Kak Arfi ya? Iya. Ya. Oke, kalau gitu coba kita gali lebih lanjut. Tadi kalau di laporan keuangan sendiri Kak Arvin, ada nggak sih laporan atas sisa lebih sendiri? Ada kata saya. Jadi kalau untuk badan yang ada bagian dari pendidikannya itu, dia harus membuat laporan jumlah sisa lebih. Badan atau lembaga harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana. Dan laporan jumlah sisa lebih disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar setiap tahun sebagai lampiran di SPT tahunan PPh-nya. Nah, selain laporan, badan atau lembaga harus membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung. Nah, begitu Kak Tasya. Oke, berarti ternyata ada ya laporan tersendiri atas sisa lebih itu ya, dan harus ada lampiran atau bukti pendukungnya ya Kak Arvin ya. Nah, kalau nih Kak Arvin, kalau kita tadi membahas tentang secara umum sisa lebih, saya mau nanya deh, sisa lebih ini bisa dikategorikan sebagai objek pajak itu seperti apa Kak Arvin? Oke. Jadi sisa lebih sebagai objek pajak PPh ini adalah jumlah sisa lebih. Tadi kan dia kalau digunakan untuk prasarana dan sarana atau dana abadi itu tidak dikenakan PPh. Betul. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai sisa lebih tapi tidak digunakan dalam jangka waktu 4 tahun, maka diakui sebagai objek pajak penghasilan pada akhir tahun pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir. Dan jumlah sisa lebih dimaksud wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT tahunan tahun pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal. Wah, jelas sekali ya. Kawan pajak semua ternyata sisa lebih itu udah ada provosinya sendiri, kapan dia diakui sebagai objek pajak dan kapan dia tidak diakui sebagai objek pajak ya Kak Arvin ya. Nah, ada nggak sih Kak Arvin ketentuan-ketentuan tersendiri di dalam peraturan perpajakan tentang sisa lebih atau beasiswa itu Kak Arvin? Oke, kalau peraturan yang terbarunya yaitu katanya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2020 itu menggantikan PMK 80 tahun 2009 dengan ketentuan sisa lebih yang diterima atau diperoleh sampai dengan tahun pajak 2019 itu masih dihitung menggunakan PMK 80. Sedangkan yang sisa lebih yang diterima atau diperoleh di tahun pajak 2020 dihitung sesuai dengan PMK 68 PMK 03 2020. Dan sisa lebih yang belum sepenuhnya digunakan sampai akhir tahun pajak 2019 itu dihitung dengan menggunakan PMK 68. Begitu Pak. Oke, jelas sekali ya. Jadi nanti untuk kawan pajak sendiri, kalau misalnya masih mau melihat secara rinci bagaimana sih penetapan sisa lebih ini, mungkin bisa melihat lagi peraturan-peraturan yang tadi Kak Arvin sudah sebutkan ya, yaitu PMK 80 ataupun PMK 68 ya Kak Arvin 2009 atau 2020. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Kak Arvin. Oke, kemudian juga untuk sarana dan prasarana yang diperoleh sebelum tahun pajak 2020, nilai sisa buku sesuai standar akuntansi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dianggap sebagai harga perolehan tahun pajak 2020. Dan sejak tahun pajak 2020 disusutkan diamortisasi sesuai dengan ketentuan PPh. Sedangkan sarana prasarana yang diperoleh sejak tahun pajak 2020 langsung disusutkan atau diamortisasi
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH seperti itu. Oke, berarti tadi itu salah satunya adalah Calvin menjelaskan atas peraturannya ya Calvin ya, bahwa ternyata sarana dan prasarana yang diperoleh sebelum tahun dari pajak 2020 itu dilihatnya gini, nilai sisa buku sesuai SHK per tanggal 31 Desembernya ya Calvin ya. Iya, betul kata Tasya. Oke, ternyata pada saat itu diakuin sebagai harga perolehan ya Calvin ya. Oke, ini sangat jelas sekali nih Calvin tentang beasiswa ini. Baik. Mungkin nanti untuk kawan pajak semua yang masih belum paham atau masih belum mengerti dan ingin konsultasi secara lanjut, bisa ya Calvin ya? Bisa langsung menghubungi WhatsApp helpdesk atau konsultasi kami, dan juga bisa datang secara langsung ke KPP terdekat. Betul. Juga bisa ya Calvin ya, seluruh KPP menyediakan yang namanya layanan helpdesk ya Calvin ya, atau juga bisa menghubungi AR-nya ya Calvin ya. Iya bisa, atau melalui media sosial kita kan di Instagram bisa dihubungi di @pajakbandarlampung1 gitu. Oke, jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow. Iya, karena sekali lagi kita sudah menyediakan layanan offline ataupun online untuk memudahkan wajib pajak semuanya dan memberikan informasi secara tidak terbatas ya Calvin ya. Oke, mungkin cukup sampai di situ aja Calvin, karena udah sangat informatif sekali apa yang tadi Calvin berikan, dan mungkin bisa dicukupkan saja, dan kita akan kembali lagi mungkin ya Calvin nanti di next podcast selanjutnya. Dan untuk kawan pajak semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Calvin ya. Dan jangan pernah lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast ataupun live Instagram kita ya Calvin di @pajak_bandar_lampung1 ya. Oke, akhir kata saya Sata Sisna Serjaya bersama rekan saya Arvin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.